Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Suprapti, CGP Angkatan 5 dari SD Negeri Pacitan, Kecamatan Adisari, Kabupaten Pacitan. Pada sesi kali ini, saya akan melakukan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan bersama Ibu Dira Rumanti Widiastuti MM selaku Kepala Sekolah di SD tempat saya mengajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rumanti Widiastuti yang telah berkenan untuk saya wawancarai. Bu Rumanti, apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Langsung kita mulai wawancara kita ya, Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita melihat situasi kasus yang terjadi. Apabila dalam mengambil keputusan itu harus memilih antara dua pilihan yang benar secara moral namun saling bertentangan, itu kita namakan dilema etika. Namun apabila kita membuat keputusan itu memilih antara yang benar dan salah, maka itu kita kategorikan kerujukan moral. Ya, jadi cara tersebut untuk mengidentifikasi ya berapa dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih, Bu. Pertanyaan berikutnya, pengambilan keputusan di sekolah selama ini bagaimana Ibu jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami tidak terlepas dari hasil musyawarah bersama. Jadi kami memusyawarahkan antara pihak-pihak yang terkait, nanti mengajak Bapak Ibu guru, mengajak masyarakat, orang tua, pengawas, bahkan komite sekolah dan kepala desa kami libatkan. Hal ini itu kami terapkan pada saat kami akan menerima anak yang termasuk ABK. Nah, padahal sesuai dengan ketentuan sekolah tidak boleh menolak anak yang sudah usia sekolah. Namun kami karena ABK, karena kami sudah mendapatkan informasi, kami melibatkan guru TK, guru SLB, pengawas, bahkan kepala desa kami datangkan bagaimana untuk solusi seperti ini. Karena kami tidak bisa menolak, akhirnya kami terima. Inilah kami bukti bahwa kami melibatkan orang-orang terkait dalam menyelesaikan masalah. Iya, jadi pertimbangan Ibu kalau tidak diterima kasihan anaknya, kalau diterima tidak ada guru yang membimbing secara khusus. Pertanyaan berikutnya ya, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang kami tempuh itu kita mengidentifikasikan nilai-nilai yang saling bertentangan. Terus setelah itu kami menentukan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya dalam kasus tersebut. Terus kami juga berusaha untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan kasus itu. Terus kami tempuh juga setelah itu mengadakan diskusi, mempertimbangkan masalah mana yang harus kami dahulukan, kami ambil. Setelah itu kami melakukan nilai, jadi nilai kebijakan apa yang lebih diutamakan, bajikan apa yang lebih diutamakan. Terus prinsip yang dijadikan sebagai dasar mengambil keputusan itu berpikir berbasis hasil
akhir apa kita berpikir basis rasa peduli. Inilah yang kami gunakan untuk prinsip yang kami gunakan untuk mengatasi hal tersebut. Terus menyediakan alternatif solusi, mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, melihat lagi hasil keputusan itu dan merefleksikan. Inilah yang kami tempuh dalam menyelesaikan masalah yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami sangat memerlukan adanya kolaborasi dan adanya kerjasama antara berbagai pihak sehingga kami bisa menyelesaikan dilema etika itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kami butuh dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi tadi yang kolaborasi yang diutamakan sehingga kami bekerja itu menyelesaikan permasalahan bisa secara baik, tepat. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apabila dalam menyelesaikan kasus itu ada pertentangan dari orang-orang yang terlibat, artinya kami pengen kasus itu terselesaikan dengan baik. Namun karena kadang-kadang kan ada orang yang tidak setuju, terus melontarkan hal-hal atau melontarkan kata-kata yang tidak enak. Nah, inilah yang kami hindari, sehingga kami membutuhkan suatu permasalahan itu terselesaikan dengan baik tanpa meninggalkan rasa dendam atau kebencian dari pihak-pihak yang terlibat. Ya, jadi dalam menghadapi dan menyikapi itulah kami merupakan tantangan kami yang berat sebagai kepala sekolah. Walaupun dalam dilema etika itu tetap hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari, dan itu termasuk untuk meminimalkan hal-hal yang negatif tersebut ya Bu. Ya, jadi kita berjalan itu dengan enak, kita bekerja dengan enak apabila semua itu terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu. Lanjut ke pertanyaan yang keenam Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Terima kasih, karena kasus-kasus yang dijumpai itu kan tidak rutin. Jadi pada saat kami menemukan kasus seperti itu, kami mengambil langkah-langkah yang seperti kami uraikan di atas. Itu sesuai dengan 9 langkah itu kami laksanakan. Namun jadwal itu kami tidak terjadwal secara rutinitas, karena kasus yang kami temui itu akan berbeda-beda. Jadi tidak mesti setiap tahun itu ada kasus yang kami jumpai, sehingga di saat kami menjumpai kasus itu kami berusaha untuk menyelesaikan dengan baik. Dan kasus seperti itu dari etika itu tidak bisa terselesaikan dengan begitu saja. Butuh waktu, butuh masukan, butuh fakta-fakta yang relevan, sehingga hal-hal seperti itu akan dapat menyelesaikan dengan baik. Jadi kalau jadwal itu menyesuaikan sesuai dengan kasus yang kami hadapi. Menyesuaikan kasus ya Bu ya. Terima kasih Bu. Lanjut ya Bu, adakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, karena apa? Kami bekerja di sekolah itu merupakan mitra kerja, teamwork. Jadi kalau kepala sekolah itu bekerja sendiri tidak bisa. Akhirnya kami minta saling musyawarah, saling diskusi untuk menentukan atau untuk mengambil keputusan segala sesuatunya kami musyawarahkan bersama untuk mencapai mufakat. Jadi kami saling membantu, kami saling membicarakan, saling bekerja sama dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru maupun masyarakat. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kami dalam mengambil keputusan pada dilema etika itu dalam mengambil keputusan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, karena kami harus ekstra hati-hati untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kami butuh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami butuh informasi-informasi yang akurat dan relevan. Kami juga butuh untuk menyelesaikan itu dengan hasil yang baik, yang terbaik. Jadi banyak manfaatnya, tidak merugikan orang-orang yang terlibat, baik itu orang tua, masyarakat maupun siswa sendiri, sehingga kami bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, bisa diterima dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Demikian Bu, mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu Rum atas wawancara hari ini. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Saya berharap dari pengalaman yang Ibu bagikan tadi dapat menjadi pembelajaran bagi diri saya pribadi maupun bagi rekan-rekan yang lain apabila hasil wawancara ini nanti saya bagikan. Kami pun hanya bisa menjawab sebatas kemampuan kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Sama-sama Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Gunungsari, Bapak Ahmad SPD. Kali ini saya akan melanjutkan sesi wawancara tentang praktik pengambilan keputusan. Selamat pagi Bapak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Sebelum kegiatan wawancara ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak telah berkenan bersedia saya wawancarai terkait praktik pengambilan keputusan. Kalau Bapak terkait pengambilan keputusan selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu. Kita dalam mengambil keputusan dilema etika, kita memang ditempatkan pada posisi yang sama-sama berat. Kalau mengambil satu sisi ini bagaimana sikapnya, bagaimana dalam keputusan, sehingga kita perlu mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi. Yang penting kita dalam mengambil keputusan nanti kita selalu menitikkan untuk anak. Misalkan untuk minggu kemarin di sekolah kami terjadi pertengkaran anak dalam satu kelas.
Dan memang anak itu juga punya riwayat dari rumah, dari keluarga pun juga punya sifat seperti kita menang sendiri, sehingga di sekolah pun dibawa berbagai persoalan. Dan ini sudah berulang kali diingatkan, diperhatikan, dipimpin oleh guru, namun karena memang anak, sehingga bingung dalam mengambil keputusan. Anak itu mungkin apa perlu kita drop out dari sekolah, nanti akibatnya bagaimana, itu kita identifikasi. Kalau dipertanyakan sekolah, itu bagaimana, juga perlu dianalisa dan diidentifikasi. Sehingga kami dalam mengambil keputusan itu perlu melakukan identifikasi dari awal sampai akhir, juga berdasarkan dari masukan-masukan dari berbagai pihak, dari kelas, dari wali kelas, dan sebagainya. Baik Pak, dari yang telah Bapak sampaikan tadi, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, di mana anak tadi nakal, apakah harus dipertahankan, apakah harus dibunuh. Ya, terima kasih. Kita dalam mengambil keputusan karena ini di 5 etika, kita itu berdasarkan masukan dari guru, dari wali kelas, yang namanya bapak guru, pendapatnya berbeda-beda. Ada yang di satu sisi menghendaki anak itu karena sudah berbuat berulang kali dibina berbeda menunjukkan perubahan perlu dikeluarkan. Satu sisi ada yang berpikiran untuk dipertahankan. Karena kalau dikeluarkan, resikonya anak ini nanti malah berkelanjutan di luar sekolah. Padahal kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan yang lebih bijak, sehingga dua pendapat tadi kita pertimbangkan, dan nanti yang penting dalam keputusan kita bergerak. Karena kalau keluarga anak nanti masih menjadi, sementara anak tidak bersekolah, padahal sekolah mendapatkan itu merupakan adalah hak dari setiap masyarakat pakai Indonesia. Jadi ini tadi ada perkembangan antara beberapa orang dulu ya Pak ya, dan tetap dipertimbangkan mana yang terbaik. Selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Ya, kesimpulan kami dalam hal kegiatan atau mengambil keputusan seperti ini, memang setelah kami sudah ada tata tertib. Dalam penanganan kasus itu ada tata tertibnya yang tadi tetap terjadi pada anak. Kita ambil satu contoh, tadi terjadi pertengkaran pada anak, yang menunjukkan kita tidak bisa mengambil keputusan dalam saat ini juga. Perlu kita menunjukkan bertemu antara guru, wali kelas, bahkan suatu saat orang tua juga kita panggil untuk duduk bersama membicarakan berkaitan dengan kasus dan kita buatkan suatu aturan dalam pengambilan kebijakan. Yang penting kita tetap berpihak pada Baik Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Ya, terima kasih. Dalam mengambil keputusan di 5 etika, kita yang saya anggap paling efektif itu kita melakukan kolaborasi atau berbicara bersama antara guru tadi, wali kelas, guru, orang tua, bahkan dari masukan-masukan yang dari masyarakat lingkungan sekolah yang melihat kehidupan anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Tetap kita duduk bersama, itu merupakan senjata yang paling efektif dalam mengambil keputusan terhadapnya. Jadi saya tetap menggunakan, memanfaatkan unsur-unsur yang ada yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah yang anak. Terima kasih Pak. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya Mas. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di 5 etika yang ada di sekolah Bapak? Ya, terima kasih. Memang banyak tantangan dalam pengambilan keputusan di 5 etika ini. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan, karena di lembaga kami
ada beberapa banyak guru, ada tenaga pendidikan yang lain selalu mempunyai pendapat yang berbeda-beda, sehingga kita dalam menentukan tetap tapi kita duduk bersama agar nanti pengambilan ini bisa lebih baik dan efektif, tetap menggunakan unsur-unsur yang ada di lingkungan sekolah, dari guru, dari PTK yang lain, bahkan dari kurang apapun kita undang untuk masyarakat dalam masa ini lebih efektif. Selama ini ada tantangan apa tidak Pak dalam mengambil keputusan? Kalau tantangan tetap ada. Tadi seperti disampaikan, tantangan dari pihak pada anak, ada yang berpihak pada kepentingan sekolah, sehingga ini perlu kita pastikan dalam kita analisa sehingga nanti bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik dan mudaratnya lebih kecil. Jadi ada komentar dari pihak-pihak yang terlibat ya Pak ya, lapangannya. Kita bergerak sesuatu seperti ada yang kota, ada yang berpendapat yang lain. Sehingga kita perlu menyamakan persepsi pendapat dalam hal kerja nanti sudah saling menyalahkan dan ini tetap untuk bermanfaat untuk kepentingan anak selanjutnya. Pak, selama ini apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus delima etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dalam menyelesaikannya? Ya, terima kasih. Dalam hal pengambilan keputusan yang sudah saya alami, kami tidak pernah untuk mengambil keputusan dalam satu waktu atau dalam satu jam. Kita tetap membuat schedule ataupun jadwal dalam hal menangani atau untuk memutuskan suatu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan kasus-kasus yang berbeda. Misalkan kita analisa dulu permasalahannya apa. Hari ini menganalisa kasus. Yang selanjutnya kita perlu mengumpulkan dari berbagai komponen yang ada, input-inputnya ada, dan kita duduk bersama dengan jadwal yang kita tentukan agar nanti bisa melakukan keputusan yang baik. Tetap kita menggunakan jadwal agar keputusan tadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak ada jadwal mulai analisa kasus, kemudian mengumpulkan yang terlibat. Jadi kemudian Bapak mengambil keputusan mana yang paling baik. Berikutnya Pak, apakah selama ini ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus delima etika? Ya, yang jelas saya selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu kalau kita ambil sendiri itu sangat sulit, apalagi ini terjadi delima etika, sehingga banyak faktor yang mempermudah, mempengaruhi, membantu dalam hal pengambilan keputusan. Misalkan dari wali kelas, dari semua bapak guru, masyarakat tetap akan memanfaatkan unsur-unsur yang ada sehingga keputusan nanti lebih mudah kami dalam mengambil keputusan. Ini pendapat berikutnya ya Pak ya. Jadi semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan delima etika? Ya, dari pengalaman yang saya alami, kami bisa menemukan dalam pengambilan keputusan delima etika. Yang satu, kita pertama harus mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Yang kedua, menerima masukan dari berbagai pihak. Yang ketiga, mengidentifikasi, menganalisa, dan akhirnya nanti kita berdasarkan saran-saran pertimbangan dengan pihak yang lain yang berkaitan dengan sekolah dengan mengambil keputusan, kita baru menemukan mana yang lebih baik dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita tetap memanfaatkan unsur-unsur yang ada di sekolah maupun di sekolah untuk mengambil keputusan. Itu Jadi pembelajaran Bapak ambil tadi tetap
kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi. Ya, kemudian Bapak juga akan menjawabkan dan bisa berpihak kepada Kepada Jadi Pak, terima kasih. Saya rasa wawancara hari ini cukup sekian. Anak-anak nanti dapat berkenan apabila hasil wawancara ini saya share atau bagikan di medsos Pak. Ya, namun dari pengambil tadi pasti banyak kekurangan, apalagi dari pihak yang lain mungkin ada penilaian, ada hal yang tidak cocok dengan mereka. Namun kalau nomor besar silakan saja. Yang ini yang membuat menjadi permasalahan untuk kemudian. Terima kasih ya Pak. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi bisa menjadi pengalaman bagi saya dalam nantinya pengambilan keputusan di pendidikan kita. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sesi wawancara tentang praktik pengambilan keputusan bersama Bapak Aminuddin SPD, Kepala SDN 1 Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah, sebelum kegiatan wawancara ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak yang telah berkenan saya wawancarai dalam kegiatan wawancara praktik pengambilan keputusan yang merupakan rangkaian tugas dalam program pendidikan guru penggerak Pak. Ya. Untuk itu saya akan mulai wawancara ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Kaitan dengan kasus yang berkaitan dengan dilema etika, sebenarnya ada beberapa kasus, namun pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kasus yang berkaitan dengan kebijakan, di mana di sini pernah ada siswa yang mutasi ke Batam, di mana secara aturan siswa yang sudah keluar atau mutasi dari suatu sekolah tidak bisa kembali lagi untuk masuk ke sekolah ini. Karena itu berdasarkan kenyataan, anak tersebut ternyata beberapa tahun kemudian karena di Batam keluarganya bermasalah, ternyata anak tersebut ingin pindah ke sini lagi. Nah, ini ada dua permasalahan. Yang pertama, secara aturan itu tidak bisa, tetapi kenyataannya siswa ini mau kembali lagi. Nah, ini merupakan persoalan dilema di mana seandainya diterima ini berarti tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tapi seandainya tidak diterima, tidak diterima, maka ini akan berakibat pada anak mungkin tidak sekolah, atau mungkin jika sekolah ke sekolah lain itu keluarga yang mungkin kurang harmonis pada waktu itu, ini akan mengeluarkan biaya tambahan. Demikian. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Kaitan dengan pengambilan keputusan atau kebijakan ini, otomatis kami sebagai kepala sekolah melibatkan berbagai unsur yang berkepentingan berkaitan dengan masalah ini. Dalam hal ini, dalam kasus ini, pertama yang melibatkan pengawas, melibatkan teman-teman guru, petugas operator Dapodik. Intinya kita melibatkan berbagai unsur, berkomunikasi dengan berbagai unsur tersebut. Jadi ini termasuk langkah-langkah atau prosedur ya Pak ya, yang pertama Bapak tadi, mengidentifikasi kasusnya dulu, kemudian koordinasi dengan atasan, koordinasi dengan teman guru, dan koordinasi dengan petugas
Dapodik. Lanjut, Pak. Selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti langkah-langkah tadi, bahwa yang efektif pertama adalah koordinasi, sehingga semua unsur itu mengetahui dan bisa memahami, juga memberikan masukan. Ya, dengan masukan, dengan koordinasi, otomatis semua ini akan paham apa yang akan keputusan apa yang akan diambil. Gitu. Jadi intinya adalah koordinasi, kemudian masing-masing menyamakan persepsi. Ya. Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Ya, tantangannya adalah membangun komunikasi, karena membangun komunikasi itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena kita harus menyamakan persepsi antara berbagai unsur tersebut, di mana antara unsur-unsur tersebut mesti ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan sudut pandang. Jadi tantangan Bapak tadi perbedaan pendapat dalam komunikasi tadi, Pak, ya. Membangun komunikasi. Dalam membangun komunikasi. Harus tahu teknik-teknik komunikasi. Iya. Kemudian, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Karena pada tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menyelesaikan masalah harus berkomunikasi, otomatis yang tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut saat itu juga. Jadi harus berkoordinasi. Otomatis kalau berkoordinasi harus punya jadwal, punya tahapan, di mana tahapan itu perlu kita lalui. Yang pertama tadi ya seperti tahapan yang menghubungi atau berkomunikasi dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan petugas Dapodik, otomatis harus memiliki jadwal-jadwal atau langkah-langkah yang harus dilalui. Kemudian dalam Bapak mengambil keputusan tadi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, faktor yang membantu atau mendukung terutama adalah, kalau bagi saya ini adalah keputusan atasan, dalam hal ini adalah pengawas, memberikan lampu hijau untuk menerima siswa tadi yang seharusnya secara aturan tidak diterima itu, supaya diterima dengan alasan keluarganya, mungkin kasihan keluarganya kalau tidak terimakan, mungkin tidak menyekolahkan anak. Nah, ini merupakan pemicu atau penyemangat bagi saya untuk mengambil keputusan, dan ini sebagai modal untuk memberikan pengertian pada teman-teman atau rekan-rekan kerja bahwa keputusan yang diambil itu adalah menerima siswa tersebut. Iya, Pak. Jadi pertimbangan Bapak tadi bagaimana supaya anak tadi bisa diterima di sini ya, Pak, ya. Walaupun secara aturan memang tidak boleh diperkenankan kembali ke sekolah asal. Baik, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang saya ambil pertama, kita dalam menjalankan atau mengambil keputusan tidak harus letterlek pada peraturan, karena perlu pertimbangan-pertimbangan yang mungkin perlu menjadi perhatian kita. Kemudian selain itu, kalau kita menjalankan suatu keputusan itu hanya berikan peraturan, mungkin akan menjadi keputusan yang kaku, mungkin sulit diterima oleh berbagai pihak. Karena itu kita perlu berkolaborasi, membangun komunikasi. Itu yang penting adalah membangun komunikasi dengan sesama. Karena membangun komunikasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Iya. Terima kasih, Pak. Demikian tadi sesi wawancara yang ingin saya dalami tentang
apa yang telah Bapak laksanakan dalam praktik pengambilan keputusan di lembaga Bapak. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman juga bagi saya dalam nantinya mengambil keputusan. Saya juga menyampaikan terima kasih dan mohon maaf seandainya apa yang saya sampaikan mungkin kurang pas atau mungkin kurang berkenan, dan harapan kami ilmu tadi bermanfaat khususnya bagi Ibu dan umumnya bagi dunia pendidikan. Dan intinya marilah kita menjalankan tugas ini secara berkolaborasi, bekerja sama dengan unsur-unsur yang ada, terutama adalah teman-teman rekan kerja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.